latarnya. Maaf sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang para jemaah yang dirahmati Allah. Selamat datang di kajian Bait Al-Hikmah pada pagi hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Ahmad Nail Abror. Ya. Kabar Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada pagi hari juga telah hadir di tengah-tengah kita Bunda Empet, ya, Pak Rustam, juga rekan-rekan Khalifah yang bertugas. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini insya Allah kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Nail terkait dengan Isra Miraj, yaitu perjalanan rohani dan intelektual, ya, kemana nanti kita dengarkan sekalian. Namun sebelum kajian kita mulai, mari kita dengarkan kata sambutan dari Bunda kita tercinta, Ibu Empet. Ibu Empet, kami persilahkan. Namun sebelumnya saya izin off kamera dulu ya untuk mengganti latar belakang saya. Terima kasih. Silakan Bu Empet. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Rustam sebagai pagi hari ini selalu istiqomah untuk membimbing kita dalam pelaksanaan pengajian Jum di pagi yang indah ini. Juga Ustadz Ahmad Nail Abror mudah-mudahan disehatkan, menjauh di Garut tapi jauh di mata dekat di hati, jauh tempat juga dekat di hati kita. Dan pada hari ini marilah kita siap-siap karena hari ini adalah judulnya Isra Mi'raj, di mana itu satu peristiwa yang sangat bersejarah untuk Rasul, yaitu perintah sholat kepada kita. Karena kalau perintah yang lain-lainnya, perintah saum, perintah zakat, perintah haji, dan perintah yang lainnya disampaikan dalam Al-Quran, tetapi kalau perintah untuk melaksanakan sholat, Allah langsung mengundang Rasulullah tanpa broker. Di sini Rasulullah disampaikannya juga di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat pertama. Di situ dikatakan dimulai dengan Subhanallah, Maha Suci Allah yang memperjalankan umatnya. Nah, disitulah keyakinan kita kepada Allah ini di samping ini akidah, dan juga di samping ini perintah, dan nanti hisaban pertama pada waktu kita menghadap Allah di yaumul kubur yang ditanya bagaimana sholatnya. Insya Allah kalau kita sholatnya beres, ibadah-ibadah yang lainnya akan beres juga. Itulah barangkali sedikit pengantar, nanti akan dipaparkan oleh Pak Nail, kita simak bersama, kita aktualisasikan dalam ibadah kita, dan kita pegang betul-betul Quran dan Sunnah, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bunda. Sami-sami. Terima kasih Bunda Empet. Jadi, untuk lebih memanfaatkan waktu, maka kita langsung saja menuju ke Ustadz Ahmad Nail untuk memaparkan materinya. Kami persilakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bunda Pet yang istiqomah hadir bersama kita jamaah khalifah di setiap subuh. Pak Haji Rustam, mohon maaf izin menggunakan kantor pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kantor khalifah semakin berkah. Amin. Dan Amin. insya Allah Bangga, sebentar lagi kegiatan umroh akan berjalan normal insya Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami hormati, di pagi yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang sesungguhnya tidak layak untuk saya sampaikan karena kerendahan ilmu yang saya miliki. Namun peristiwa ini harus sedikit kita berbagi. Insya Allah nanti di sini ada narasumber yang lain yang memiliki pengalaman, keilmuan, baik dari sisi sejarah, dari sisi akademis, yang akan membantu supaya materi yang sangat baik ini bisa kita pahami lebih baik lagi insya Allah. Karena sesungguhnya perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW tidak cukup dibahas dengan waktu yang sangat singkat. Berbagai kajian, berbagai rujukan, baik itu Al-Quran maupun ahadits, termasuk para ulama kontemporer dan para fisikawan, para astronomi, hampir semua aspek keilmuan membahas tentang perjalanan besar Isra dan Mi'raj baginda Muhammad SAW. Insya Allah saya hanya mancing alias memberikan stimulus bagi kita supaya kita nanti bisa berdiskusi, saling mengisi ruang dan waktu yang sedikit ini insya Allah. Next Pak Regi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang sangat kuat mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang saya ambil pada kesempatan ini ada 3 ya. Yang paling pokok yaitu yang disampaikan tadi juga oleh Bunda Empet, surat Al-Isra atau surat Bani Israel ya. Ayat pertama, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Saya ambil kalimat asra. Asra ini dalam bahasa Arab ya, ini kata kerja yang dipakai hanya untuk proses perjalanan pada malam hari. Ketika kalimat perjalanan dipakai pada siang hari, tidak digunakan kalimat asra, tetapi masya, dhahaba ya. Khusus untuk kalimat perjalanan di malam hari, maka digunakan kalimat asra. Bi'abdihi laila, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ya, bi'abdihi laila, bukan layali. Ya, laila artinya bentuk mufrad. Ya, single dari kalimat malam. Tidak menggunakan kalimat layali atau kalimat jamak dari kata malam. Hanya satu malam saja. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram, kita semua tahu insya Allah di mana posisinya. Ilal Masjidil Aqsa, ya, ke Masjidil Aqsa. Alhamdulillah ini tahadus binikmat
di tahun 2013, 2014 sampai 2015 pimpinan Khalifah Tur begitu yakinnya menunjuk saya sebagai salah satu pembimbing yang harus berangkat ke sana. Padahal pada saat itu saya belum pernah ke sana, tapi qadar Allah Pak Haji Rustam ya memberikan amanah, dan alhamdulillah meskipun saya kuliah di tetangganya Palestina di Suriah, Damaskus, tapi kita tidak diizinkan untuk bisa masuk ke sana. Ya, saya dari 2000 sampai 2004 plus ngambil beberapa semester di 2005-2006 tidak bisa kita tembus ke Al-Aqsa. Tapi ya atas izin Allah bergabung dengan Khalifah, dan Pak Rustam dengan sangat yakin menunjuk saya untuk pertama kali 2013, Ustadz Nail bakal tiasa nyandak jamaah ke Al-Aqsa. Subhanallah. Sampai hari ini kisah ini sering saya ceritakan Pak Haji Rustam, bagaimana kepercayaan seorang mentor, seorang guru kepada muridnya untuk bisa melaksanakan tugas yang sangat mulia ini. Qadarullah saya 3 kali dengan Khalifah ke Al-Aqsa, dan alhamdulillah ini sebuah anugerah bagi saya pribadi. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya kita sama-sama tahu posisinya ada di Palestina yang secara de facto dikuasai oleh musuh kita Israel, secara de jure itu adalah milik umat Islam yang berada di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang mana di sekitar kedua tempat itu betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu, ya, linuriyahu, untuk kita perlihatkan, kata Allah, min ayatina, dari tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, karena sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Next Pak Regi. Nah, ayat yang kedua, hadirin rahimakumullah, dalam surat An-Najm ayat 13 dan 15, di sini Allah menyampaikan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, ya, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli, ya. Dalam rupanya yang asli pada waktu itu, yaitu sidratil muntaha. Ya, sidratil muntaha ini, kalimat sidra, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu dalam kamus Lisanul Arab, ya, kamus tertinggi dalam wilayah orang-orang Arab itu, indah para ulama, itu ada kalimat apa judulnya itu Lisanul Arab, ya, lisannya orang Arab. Kata sidra itu ada memiliki beberapa arti. Yang pertama, sidra itu mengandung arti pohon yang ada di surga. Ya. Kemudian kalimat sidra juga memiliki arti ujung tertinggi, ya, ujung tertinggi. Kalimat sidra juga memiliki arti kelembutan juga, ya. Jadi inda sidratil muntaha, di dekatnya ada surga, tempat tinggal ada 6, ya. Jadi di sekitar sidratul muntaha itu, ya, memang dikelilingi oleh surga yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang bertakwa, ya. Kemudian dalil yang ketiga yang saya ambil dari hadis Rasulullah SAW, namun saya singkat karena hadis-hadisnya itu sangat panjang, bercerita tentang perjalanan Rasulullah SAW, meskipun di sana khilaf para ulama apakah hadis tersebut sangat kuat atau sedikit kuat dan yang lain-lain. Ada 16 sahabat Nabi Muhammad SAW yang menceritakan kisah Isra Mi'raj. 16, bayangkan Bapak dan Ibu, ya. Yang paling masyhur itu adalah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yang juga menceritakan di sana itu tentang perjalanan Rasulullah SAW sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke ujung langit, ya, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa hewan burak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Next, Pak Regi. Baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah,
yang pernah kami baca, yang pernah kami telaah, ya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah apresiasi yang sangat luar biasa kepada Rasulullah? Kenapa sih Allah memberikan sebuah mukjizat yang tidak mungkin orang lain bisa melaksanakan perjalanan yang luar biasa ini? Ya. Yang pertama, latar belakang perjalanan Isra dan Mi'raj itu adalah Rasulullah SAW ditinggal oleh istrinya yang paling dicintainya, Pak. Ya. Seperti kita ketahui, baginda Rasulullah SAW dalam kehidupan yang mulia beliau beberapa kali melaksanakan perintah Allah ataupun bisa dikatakan sebagai sunnahnya, ya. Dan ketika beliau menikah dengan Sayyidah Khadijah, dalam sejarah Nabi, beliau tidak pernah menyakiti Khadijah untuk menikah dengan wanita yang lain. Ini artinya apa? Bahwa Sayyidah Khadijah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Sayyidah Khadijah adalah wanita pertama yang menerima kerasulan Nabi. Sayyidah Khadijah adalah seorang wanita yang luar biasa dari sisi akhlak, dari sisi ketokohan, dari sisi finansial yang betul-betul berjuang untuk perjalanan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari Sayyidah Khadijah Rasulullah SAW mendapatkan keturunan, ya seperti itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditinggal oleh orang yang dicintainya, tentu saja Rasulullah SAW itu adalah sangat merasa bersedih sekali. Ya. Yang kedua, Rasulullah SAW ditinggal oleh pamannya, salah satu pamannya yang memiliki jasa yang tidak sedikit dalam perjalanan hidupnya, yaitu Abu Thalib. Ya. Ayahnya Ali bin Abi Thalib. Meskipun di akhir cerita tentang sosok Abu Thalib ini sangat kontroversi tentang keislaman beliau. Terlepas daripada itu, bahwa sosok Abu Thalib, ya, adalah paman Nabi yang memiliki jasa yang sangat besar dalam perjalanan Rasulullah SAW dari mulai bayi sampai remaja, ya. Bahkan dikatakan sampai dewasa seperti itu, ya. Bahwa Abu Thalib memiliki jasa dalam kehidupan kemasyarakatan, kehidupan perdagangan daripada seorang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga meninggalkan Rasulullah untuk selama-lamanya. Yang ketiga, pada saat itu Rasulullah SAW baru selesai melaksanakan dakwah ke Taif. Mungkin beberapa jemaah sudah melaksanakan umrah sampai ke Taif, ya. Khalifah biasanya suka ada perjalanan ke sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang kami ketahui bahwa daerah Taif ini salah satu daerah yang sangat sejuk, ya, sangat baik, ya. Namun di sisi lain, di samping kesejukan yang kita rasakan, di samping fenomena pertanian yang cukup bisa diandalkan untuk Jazirah Arab atau sekitar Saudi Arabia, namun ada hal yang menarik. Saya pernah melakukan wawancara meskipun tidak formal, ya. Saya wawancara dengan beberapa penduduk Taif karena saya tertarik dengan bagaimana Rasulullah SAW yang sangat lemah lembut ini, ketika beliau berdakwah ke Taif, responnya orang-orang Taif itu di luar dugaan. Mereka menolak mentah-mentah dakwah Rasulullah SAW. Orang-orang Taif memiliki hati yang betul-betul keras, ya. Sampai-sampai mereka melakukan tindakan di luar batas kemanusiaan. Di antaranya dalam sejarah Islam itu, bagaimana orang Taif melempar Nabi dengan batu. Bagaimana orang Taif melempar Nabi dengan kotoran unta, mohon maaf. Bagaimana sosok Nabi yang mulia itu dihina, dicaci oleh orang-orang Taif. Pada saat wawancara saya bertanya, ya, kepada orang Taif sendiri dan orang pendatang yang tinggal di Taif.
termasuk para syurtoh, para askar, tentara dan polisi yang ada di sekitar Taif. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, wawancara singkat saya pada saat itu menemukan sedikit hasil titik terang bahwa sampai saat ini orang-orang Taif itu mempunyai karakter yang unik, ya. Bagaimana tidak di lingkungan yang adem, di lingkungan yang hijau, ya, banyak tumbuhan dan bunga-bunga mawar di sana, tapi hatinya itu masih apa ya, boleh dikatakan agak keras begitu, ya. Berarti cocok, ya. Dicocok logikan berarti oh iya. Kenapa Rasulullah SAW pada saat itu mendapat penolakan yang sangat keras ketika beliau berdakwah, bahkan pada saat itu dikatakan juga dakwah ke Taif itu sebagai hijrah yang kedua, ya. Meskipun dipertentangkan oleh para ahli sejarah, Nabi berdakwah ke Taif itu hanya sekedar dakwah biasa, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dakwah ke Taif itu sebagai perjalanan hijrah, namun akhirnya ditolak. Seperti itu kira-kira. Nah, makanya tiga kesedihan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW yang disebut oleh para ahli sejarah, para ahli hadis dikatakan sebagai yaumul huzn, ya. Hari kesedihan. Hari di mana Nabi mendapatkan ujian yang sangat berat, ya. Ditinggal oleh dua orang yang dicintainya, dua orang yang memiliki jasa dalam kehidupannya, termasuk Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh penduduk Taif, ya. Dan Nabi kembali ke Mekah. Itu tiga peristiwa yang melatar belakangi, ya, hari kesedihan itu yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dicintainya, kepada makhluk yang paling mulia yang ada di muka bumi ini, yakni perjalanan Isra dan Mi'raj. Perjalanan di tengah malam atau perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mendapatkan sebuah keagungan, sebuah perjalanan yang di luar nalar manusia. Bahasa gaulnya adalah mukjizat. Mukjizat itu adalah khariqun lil adat. Ya, perjalanan yang di luar nalar kemanusiaan, di luar nalar akademik, di luar nalar manusia normal dan akal sehat. Next, Pak Haji Regi. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Ini menurut saya sangat menarik, ya. Sebagai fakta dan data, mohon maaf jika saya salah, ya, tapi insya Allah saya dapat dari data yang lumayan otentik juga. Perlu diketahui jarak Mekah dan Palestina itu, Bapak dan Ibu, itu 1.500 km. Ya. 1.500 km pada hari ini. Saya mencoba juga, ya, ketika kuliah di Damaskus itu, ya, Damaskus dengan posisi di Al-Aqsa itu sampai ke Madinah itu hampir sama perjalanannya. Menggunakan bis, saya naik bis sampai ke kota Madinah itu tidak kurang dari 25 jam bersih perjalanan, tidak dipotong dengan di rest area ataupun isoma, ya. 25 jam perjalanan dari Damaskus ke kota Madinah. Nah, itu juga nampaknya berlaku kalau kita menggunakan bis, ya, dari dari sekitar Mekah sampai ke Palestina, ya. Kalau nggak pakai bis itu 30 jam lah dengan isoman itu, ya. Bis cepat, ya, baru bisa sampai. Bagaimana kalau menggunakan kendaraan terdahulu seperti unta ataupun kuda, ya. Kami pernah nanya-nanya juga ke orang penduduk ahli Mekah pada saat itu bahwa kalau kita menggunakan unta ataupun kuda, ya, karena kondisi alam yang seperti kita ketahui, gurun pasir yang ekstrim, ya, ketika cuaca dinginnya luar biasa, ketika musim panasnya luar biasa, maka bisa
tempuh 1 sampai 3 bulan. Ya, pada saat itu ya. Jarak dari kota Mekah sampai ke Palestina yang kurang lebih 1.500 km kalau menggunakan perjalanan hewan ya, kuda ataupun unta, kisarannya 1 sampai 3 bulan baru Bapak dan Ibu bisa sampai. Baik. Oke, itu salah edit ya. Nah, kemudian saya ambil pendapat dari salah satu ahli astronomi ITB. Apakah beliau masih hidup bersama kita ataupun sudah meninggal, saya kurang tahu ya. Namanya Profesor Ahmad Baikuni. Dalam catatan beliau, saya menulis di sini bahwa jarak antara bumi dan bulan itu ya, itu 350.000 kilometer. 350.000 kilometer. Itu dari Gedung Sate kemana? Saya nggak tahu itu. Ya, kalau dari Gedung Sate ditarik pakai tali sepanjang 350.000 kilometer, itu ujungnya wallahu alam sampai kemana? Ya mungkin sampai ke bulan itu ya. Nah, kemudian catatan beliau juga, jarak antara bumi sampai matahari, ya bumi sampai matahari itu kurang lebih perjalanannya itu 155 juta kilometer. Ya, bayangkan Bapak dan Ibu ya. Dari Bandung ke Jogja saja itu hampir 400 kilo. Itu jauhnya seperti apa? Ya. Itu kalau menggunakan lintas selatan ya. 400 km dari Bandung. Ini 150 juta kilometer jarak antara bumi dengan matahari. Jarak antara kota Mekah, jarak antara Masjid Al-Aqsa ke matahari. Nah, yang ketiga, jarak antara bumi dengan langit terdekat. Ya, jarak antara bumi dengan langit terdekat. Artinya lapisan langit terdekat. Konon katanya lapisan-lapisan langit itu ada 7, wallahu alam ya. Yang jelas langit lapisan yang terdekat itu kalau Bapak dan Ibu dari kota Palestina ataupun dari kota Mekah ataupun dari Bandung sekalipun, kita menggunakan pesawat canggih beberapa puluh tahun yang lalu, dalam catatan Prof. Ahmad Baikuni, menggunakan pesawat F-16 bisa ditempuh kurun waktu 28 tahun lamanya. Jarak antara bumi dengan lapisan langit terdekat. Masya Allah, 28 tahun baru sampai. Ya, logika berpikir kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan pada malam hari, hanya 1 malam saja. Bahkan dalam riwayat Siti Aisyah, di sana disebutkan bahwa pada saat itu Rasulullah SAW menurut bapaknya, ya, dan bapaknya dapat dari anaknya, ya, Sayyidah Fatimah, itu pada saat itu Rasulullah SAW setelah Isya masih bergabung dengan para sahabat. Padahal pengertian malam, mohon maaf, padahal pengertian malam menurut kalender Qamariyah alias kalender Hijriyah terhitung setelah maghrib. Atau maghrib itu sudah dihitung malam. Sedangkan Rasulullah SAW pada saat itu sholat Isya masih berjamaah dengan para sahabat. Artinya malam yang utuh dari maghrib sampai ke menjelang subuh itu sudah kepotong 2 jam ya. Nah, disampaikan juga dalam riwayat tersebut bahwa Rasulullah SAW ditemukan sedang sholat tahajud. Ya. Artinya ada beberapa jeda waktu sebelum masuk sholat Isya, Rasul itu sudah berada di rumahnya.
Seperti itu. Artinya subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Jarak yang ditempuh kata Allah dalam Al-Qur'an hanya 1 malam, itu dipotong beberapa jam. Artinya 1 malam itu tidak utuh. Ya. Ini bisa kita cermati bersama bahwa benar-benar perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah sebagai perjalanan iman. Ya. Perjalanan ruhani. Baik bagi Rasulullah SAW termasuk bagi kita sebagai pengikutnya. Di samping perjalanan ruhani, ini adalah perjalanan intelektual dan intelektual yang berkemajuan. Di sisi lain kita harus mengimani, di sisi lain nalar daripada akal sehat kita mengatakan bahwa ini seolah-olah syibih mustahil. Kata orang Arab, syibih mustahil. Cenderung ditolak oleh akal sehat. Cenderungnya mustahil. Maka dari itu, hanya keimanan yang kita miliki, hanya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan terhadap alam gaib, terhadap hal-hal yang gaib, ya. Kemudian keimanan kita bahwa tidak semua aturan-aturan agama ini bisa dicerna dengan akal sehat. Ya. Tetapi di sisi lain, keimanan yang kita dapatkan itu harus bisa mendukung bahwa secara intelektual ini perjalanan yang luar biasa. Baik, next Pak Regi. Kita ada bukti di sini. Nah, ada 3 respon manusia. Ya, ada 3 kelompok manusia yang mencermati dengan kondisi perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Yang pertama jelas ada kelompok yang menolak, bahkan cenderung mencemooh. Ya, mereka itu adalah mayoritas kaum kafir. Mereka jelas-jelas mengatakan bahwa Nabi itu pembohong, Nabi itu pembual, Nabi itu omong kosong, Nabi itu tukang sihir. Pokoknya segala cercaan, segala cemoohan didapatkan oleh Rasulullah SAW. Karena memang nalar mereka tidak sampai. Karena memang keimanan mereka tidak ada. Sehingga wajar mereka menolak, bahkan cenderung mencemooh. Golongan yang kedua adalah ragu-ragu. Kenapa mereka ragu-ragu? Karena mereka terbawa oleh suasana kontradiksi. Ingin rasanya mempercayai, kok rasanya nggak logis. Tapi nggak percaya, mana mungkin Nabi Muhammad bohong. Ini ragu nih. Ya. Akal sehatnya, oh ini nggak logis. Tapi keimanannya, loh ini kan Rasulullah. Ini kan ada dalam Al-Quran. Dalilnya kuat. Tapi karena suasana batin dan suasana ruhaninya terbawa oleh kontradiksi-kontradiksi orang-orang kafir yang tadi dalam golongan pertama, maka keraguan-raguan itu muncul dalam dirinya. Makanya kata hadis, orang-orang ragu itu ya, ragunya kemana? Dalam ilmu usul fikih itu, ketika kita syak, ketika kita ragu, apakah sudah wudu atau belum? Ada udah wudu tadi teh, asa belum. Wudu encan. Maka diambil kata para ulama, 50,001% saja, maka bapak dan ibu ambil keputusan itu. Begitu juga dengan pengakuan kita terhadap perjalanan Isra dan Mi'raj, 50, sekian persen keyakinan kita, maka insya Allah kita selamat. Minimal selamat sa'alit. Ya, sedikit saja. Karena kita masih ada keraguan-raguannya
ya batasannya batas minimum lah. Minimal kita di bawah 50. Kalau di bawah 50 kita masuk ke dalam golongan kafir, saya kira seperti itu. Karena menolak, kafir itu kan menolak berita, menolak peristiwa, menolak keimanan, menolak yang sudah jelas ada dalam aturan agama. Itu artinya kafir. Yang ketiga, ada kelompok manusia yang merespon peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai bentuk keyakinan yang semakin menguatkan dirinya bahwa ini adalah jelas-jelas utusan Rasulullah. Bahwa kerasulan Muhammad ini semakin jelas adanya. Karena seorang Rasul itu berhak mendapatkan hal-hal yang khariqun lil adat. Peristiwa yang di luar logis manusia. Di luar batas kewajaran. Karena ya Rasul. Ya. Karena beliau adalah berhak mendapatkan itu. Termasuk beliau itu adalah kekasih Allah. Allah ingin memberikan apresiasi bagi hambanya yang hebat. Siapapun di antara kita yang dekat dengan Allah, siapapun di antara kita yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi yang memiliki arti ketika kita dekat satu jengkal, Allah akan dekat ke kita satu langkah. Ketika kita dekat dengan Allah satu langkah, maka Allah datang kepada kita dengan berlari. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bapak Ibu rahimakumullah. Next Pak Mu. Pak Regi, mohon maaf. Nah, iman kepada yang gaib. Mohon izin Pak Regi, waktu sudah mau jam 6, tapi materi masih ada, gimana ini? Ya, 5 menit lagi aja nggak apa-apa. Baik. Iman kepada yang gaib. Iman kepada yang gaib itu tidaklah mudah, Bapak dan Ibu. Abu Bakar As-Siddiq, makanya beliau julukannya As-Siddiq, karena percaya dengan kejadian yang terjadi kepada Rasulullah. Ya. Iman mudah dikatakan. Saya beriman, saya meyakini, tapi tidak mudah untuk diimplementasikan. Ya. Contoh saja kita ambil tentang ajal, ya, tentang kematian. Kita meyakini tidak, meyakini, tapi banyak pertimbangan. Aduh, gimana ini? Siap enggak? Aduh, gimana ya? Gimana ya? Kadang-kadang muncul seperti itu. Iman tidak cukup diucapkan, diikrarkan, tapi dilaksanakan dalam perbuatan. Sikap ruhani kita diantaranya, ya, ini sikap ruhani, ya, sikap keimanan kita, mengimani adanya wabah COVID. COVID ini ada. COVID ini ada. Ya, makanya kata Allah, wala tulqu biaidikum ila tahluqah. Janganlah kau menjerumuskan dirimu, ya, ke dalam sesuatu yang akan menghancurkan kamu, yang akan membawa penyakit, yang akan menularkan dirimu, yang akan menjerumuskan kamu ke dalam sesuatu yang musibah ataupun yang lainnya. Ya. Ini salah satu keimanan ruhani kita. Semua ahli mengatakan bahwa COVID itu ada. Saya masih heran. Hari ini masih ada yang nggak percaya dengan COVID. Padahal jutaan, ya, korban sudah kena. Kita mesti memahami dimensi iman dengan luas. Dan tidak normatif saja. Luas. Ya. Untuk membuka cakrawala dunia. Artinya apa? Kita harus senang dengan kajian-kajian yang membuat keimanan kita semakin bertambah. Jangan jumud. Jangan kolot. Begini aja keimanan kita, ya. Tapi kita harus betul-betul membuka cakrawala kita, membuka dimensi keilmuan, membuka dimensi intelektual dan diskusi dengan para ahli dan ulama, maka kita akan memahami bahwa keimanan termasuk perjalanan Isra dan Mi'raj ini akan membuka cakrawala kita, membuka wawasan kita, membuka intelektual kita bahwa tidak semua
hal itu bisa diyakini dengan logis, tetapi harus dipahami dengan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu kira-kira. Mi'raj ruhani adalah mi'raj intelektual. Ya. Perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan secara ruhani, secara mental dan spiritual, itu menunjukkan kita juga akan diangkat secara intelektual oleh Allah Subhanahu wa taala. Naiknya level iman, maka di sisi lain level intelektual dan peradaban kita semakin bertambah. Ya, next Pak Regi, punten. Terakhir, apa sih ya reward yang Allah berikan? Tadi disampaikan oleh Bunda Empet bahwa as-salat, ya. Saya ngambil dalil di sini Quran surat Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jelas ya, salat satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat pasti di sampingnya ada zakat. Ya, mungkin pemateri yang lain akan menyampaikan di sana. Next Pak Regi. Yang kedua saya ambil surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Sesungguhnya salat ini akan membuat diri kita ya dijauhkan dari perbuatan fahsya dan munkar. Ya, perbuatan yang jelek, perbuatan korupsi, perbuatan kemaksiatan dan lain-lain. Artinya apa? Ketika sholat kita bagus, maka insya Allah semua aspek kehidupan kita akan bagus. Ketika sholat kita, mohon maaf, belum bagus, maka aspek kehidupan yang lain juga nampaknya akan belum bagus. Ya. Kok bisa Ustadz ada yang sholatnya nggak pernah, sholatnya nggak benar, tapi kehidupan dia bagus? Itu namanya istidraj. Itu pembahasannya silakan dengan Ustadz yang lain. Ya. Dan yang terakhir, sebentar Pak Regi, ada terakhir banget tadi. Mohon maaf Pak Regi. Inna awwala man yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatahu. Fa in salahta faqad aflaha wa anjaha. Wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Sesungguhnya perbuatan yang akan pertama dihisab oleh Allah hari kiamat adalah amal salatnya. Ya, amal salat yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika salat kita benar, insya Allah kita akan bahagia, kita akan beruntung, dan jika rusak salat kita, maka akan rusak dan rugi kita juga. Al-Hadits. Terima kasih untuk materinya. Mohon maaf karena memang sangat komprehensif kajian tentang Isra dan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ustadz Nail, terima kasih atas pemaparannya. Jadi tadi mengisahkan bagaimana perjalanan Rasulullah menuju Sidratul Muntaha ya dari Makkah ke Masjidil Aqsa yang dilakukan hanya dalam satu malam ya, bahkan mungkin hanya sekejap kedipan mata gitu ya. Namun kisah ini menimbulkan atau menghasilkan banyak reaksi yang positif dan juga negatif yang mungkin nanti ada berkait dengan salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh jamaah nih di sini. Namun sebelum kita menuju tanya jawab, izinkan saya untuk menyampaikan kabar gembira ya Bapak Ibu sekalian bahwa Bapak Ibu tahu umroh sudah dibuka pada bulan Januari kemarin. Ya, dan kami sudah punya program keberangkatan di tanggal 6 dan 20 Maret yang insya Allah pada kedua tanggal tersebut kami dari Khalifah akan memberangkatkan calon jamaah ya. Di tanggal 6 itu insya Allah sebanyak 20 jamaah. Di tanggal 20 Maret insya Allah sudah 40 jamaah sedang dalam proses administrasi. Sedangkan yang pada tanggal 6 Maret sedang dalam tahap proses visa. Mohon doa dari Bapak Ibu untuk kelancaran para calon jamaah dalam rencana keberangkatannya. Juga kami tunggu bagi Bapak Ibu yang memang sudah punya niat untuk berangkat umroh yang mungkin sudah tertunda selama 2 tahun kemarin ya.
silakan. Insya Allah kami akan tampilkan juga nanti tanggal keberangkatan di bulan Ramadan maupun Idul Fitri. Nah, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi rekan-rekan Khalifah Tour. Ya, ada Kang Dea di sini, ada Pak Mu, ada Teh Ana, juga bisa melalui medsos Khalifah Tour ya. Itu baik di Instagram maupun di Facebook. Juga tak lupa untuk haji juga kami tetap membuka pendaftaran tanpa perlu menunggu atau menunda lagi. Sebaiknya segera dilakukan saja untuk menghindari daftar antrian semakin panjang. Juga dapat menghubungi rekan-rekan di Khalifah Tour. Baik, ya ini kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan pertanyaannya, kami ucapkan terima kasih. Izinkan saya membacakannya, mudah-mudahan waktunya masih sempat ya. Pertama, datang pertanyaan dari Ibu Yuniarti. Ini mungkin kalau boleh saya rangkum ya, bahwa perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu kalau jalan darat bisa sampai 30 jam, sementara Rasulullah menjalankannya hanya dalam 1 malam, ya itu kembali kepada keimanan nih maksudnya, bahwa secara batin dan rohani ada saja mungkin yang masih ragu ya, tapi bagaimana solusinya ya, agar kita bisa menguatkan hati supaya tidak ragu, maksudnya ragu keyakinan tidak hanya atas kejadian tersebut ya, tapi juga atas kebesaran Allah yang lainnya. Mungkin kira-kira demikian pertanyaannya. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Haji Yuniarti. Pertanyaannya saya tersenyum karena ya kita juga memang PR-nya di sana ya Pak Regi ya. Bagaimana setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan untuk terus mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena keimanan itu tidak bisa dihitung oleh angka menurut saya. Keimanan itu hanya bisa dihitung dengan hati. Antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemarin dalam beberapa pertemuan saya mengatakan bahwa iman itu berdampingan salah satunya dengan rasa malu. Kita bisa melihat standar kita ketika rasa malu kita sudah mulai terkikis, jangan-jangan iman kita juga terkikis. Ya. Dalam hadis yang lain disampaikan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ya, Allah itu tidak mematok keimanan itu harus standarnya 100 terus, karena Allah tahu kita ini sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hal-hal duniawi, harus mengurus anak, kemudian ada saatnya kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata hadis dan Al-Qur'an itu, ayo kita kembali kepada Allah, ayo kita kembali kepada Allah. Setiap segala urusan kita mulai dengan mengingat Allah. Ketika sedang berurusan maka jangan lupakan Allah. Ketika selesai urusan maka akhiri dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira salah satu strategis, dan saya juga sama Bu Yuni, tidak menafikan bahwa kadang naik, kadang turun. Nuju soleh mah sedekah teh 1 juta gitunya. Lagi imannya naik mah sedekah 1 juta itu nggak ada apa-apanya. Tapi lagi turun 10.000 ge abot gitunya. Nah itulah mungkin salah satu yang bisa kita lihat dari standar keimanan kita. Insya Allah, terima kasih Bu Yuni. Ya, baik, semoga terjawab ya. Sama-sama. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuniati. Kemudian ini pertanyaan kedua dari Pak Bambang Pardiarto ya. Siap. Dalam perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha menggunakan kendaraan hewan buruk. Seperti apa kiasan buruk ini dan apakah jejaknya masih bisa ditemukan? Ya, kiasan mungkin maksudnya gambaran ya tentang hewan buruk. Silakan Pak Ustadz. Siap, terima kasih Pak Haji Bambang. Tadi yang saya singkat hadisnya itu hadisnya itu kalau dalam teks hadisnya itu ada 1 lembar setengah. Nah, untuk menyinggung tentang muasofat atau sifat-sifat identifikasi untuk hewan buruk, di sini disebutkan haddatsana Syaiban bin Farrukh, haddatsana Hammad bin Salamah, haddatsana Habib an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol utitu bil buraq. Saya menggunakan buraq. Wa huwa dabatun abyad tawil.
yaitu seekor ya, seekor hewan putih yang panjang ya. Yang panjang ukurannya lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol. Bagol itu adalah anak kuda ya. Jadi kisaran antara keledai dengan anak kuda. Seperti itu kira-kira ya. Dan meletakkan telapak kakinya dengan jarak sejauh ujung pandangan. Nah, ini yang perlu tafsiran yang wallahu alam harus seperti apa menafsirkan. Secara sifat memang tidak lebih besar daripada keledai, tapi tidak lebih, pokoknya antara keledai dengan bagol alias anak kuda. Nah, ini sifat-sifat yang bisa disampaikan. Adapun kecepatan, adapun hal-hal yang lain, wallahu alam kita tidak ada. Nah, di sini keimanan juga harus diuji bahwa apapun bentuknya ya, kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah SAW selama itu tidak mengurangi daripada keimanan kita akan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka kita dibolehkan. Tapi kalau kita sudah berandai-andai, wah, buruk aina aya keneh teh nya. Seperti yang terjadi ketika saya membawa jemaah itu di sekitar Mina itu, kan ada bukti, salah satu bukti otentik kata ahli sejarah di Mekah itu bagaimana peristiwa Al-Fil, pasukan gajah ketika menyerang Ka'bah. Nah, kemudian kan Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil. Nah, para jemaah nanya, "Ustaz, cenah aya keneh teh burung ababil teh?" Saya bilang itu adalah limited edition, saya bilang. Akan datang ketika ada pasukan menyerang Ka'bah, saya kira ababil bakal datang lagi begitu. Nah, ini peristiwa ini saya kira hanya terjadi ya, tidak akan terjadi yang kedua kali untuk peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan sifat daripada hewan buruk tadi, hewan panjang berwarna putih, ukuran besarnya kata hadis ini bisa katakan lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagol, di antara kuda dengan keledai. Seperti itu Pak Haji Bambang, mohon maaf. Ya, baik. Mungkin ini juga konon ya, kalau berkaitan dengan jejaknya ya, ini kalau boleh saya minta izin ke Ustadz Nail atau Pak Rustam nih, bahwa konon di salah satu dinding, salah satu sisi dari komplek Masjidil Aqsa itu ada tempat menambatkan tali, talinya ya, menambatkan buruk tersebut ya. Nah, seperti apa itu mungkin tempatnya? Mungkin Ustadz Nail sudah yang pernah melihat atau baik, terima kasih Pak Regi. Mohon maaf Pak Rustam, saya menjawab. Saya terus terang Pak Regi, ketika ke Al-Aqsa pertama kali, satu kata yang ingin saya sampaikan, yang saya sampaikan pada saat itu adalah Masya Allah ya. Langsung muncul dalam benak pikiran saya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, di mana Nabi amazing, betul. Nah, cuman kan di situ memang ada cerita-cerita yang harus kita cerna ya. Dari 3 kali perjalanan, ternyata cerita tentang peristiwa Isra dan Mi'raj itu 2 sama, 1 berbeda. Dari tour leader sana Pak Regi. Oh, oke. Iya. Pemandu ya, guide. Pemandu guide-nya itu beda. Cerita tentang posisi di mana Nabi diberangkatkan, termasuk ada batu yang, mohon maaf, di Qubatus Sakhra itu tempat pijakannya Rasul, ya, dan lain-lain. Nah, ini dua tour leader lokal sana dengan 1 itu berbeda gitu kan. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita tidak bisa menyimpulkan apakah itu benar di sana ataupun tidak. Baik. Tapi paling tidak ini bisa menjadi motivasi untuk menambah keimanan bahwa subhanallah, disinilah kira-kira Rasulullah SAW berpijak, dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Seperti itu kira-kira Pak Regi. Baik, mungkin ya, Pak Regi, bisa saya nambahkan sedikit ya? Iya, mangga Bu Mbak. Ya, Maha Suci Allah kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian,
untuk kita meyakini. Saya juga sama, tapi kalau saya baru 2 kali kalah dengan Pak Ustadz Nail ke Aqsa-nya. Ya. Saya juga pernah sholat katanya di situ di bawah batu yang diberangkatkan. Tapi yang saya yakini pada waktu saya safari dakwah di Amerika, saya berangkat dengan almarhumah Ibu Tuti Alawiyah, Jimmy Asidiki, dan beberapa ustadz untuk menyampaikan risalah di sana, Isra dan Mi'raj, kebetulan di masjidnya di New York. Subhanallah, saya mendapat tulisan dari Topik Ismail yang menggambarkan bahwa indahnya perjalanan Rasulullah di Isra Mi'raj ini. Insya Allah nanti saya akan cari kopinya. Ini ada yang pinjam kemarin, mudah-mudahan Ibu membacanya. Disitulah pada waktu berangkat dari Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, kemudian disertai dengan malaikat Jibril, disitulah mulianya Rasulullah. Hanya, ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, saya hanya bisa sampai di sini menyertainya, tidak sampai ke Sidratul Muntaha, hanya makhluk yang mulia yang diundang oleh Allah dalam kesempatan ini. Makanya di situ juga di dalam Al-Quran ada firman-firman Allah bahwa Allah dan malaikatnya menyampaikan salam kepada Rasul, tapi Rasul ingat kepada umatnya. Jangan saya aja yang disalami, tapi orang-orang yang soleh yang di dalam kita dalam sholat dibacakan at-tahiyat. Itu saja barangkali, dan kita yakini bahwa ini di dalam surat Al-Isra, karena Quran adalah petunjuk bagi orang muslimin, hudalil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, maka yakini aja bahwa oh ini adalah yang berbicara harus iman, dan ini adalah petunjuk dari Allah di dalam surat Al-Isra tentang perintah sholat, maka kita laksanakan aja, insya Allah kita mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Sekian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk informasi tambahannya. Mungkin kalau boleh Pak Rustam sharing sedikit juga tentang situs peninggalannya ya, untuk menambahkan wawasan kita ya sebentar. Mangga, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh berangkat pertama kali ke Aqsa tahun 99. Insyaallah. Itu saya dapat amanah dari sahabat-sahabat saya, orang-orang Palestina, sangat mendasar. Kenapa orang Indonesia jarang berkunjung kepada Masjidil Aqsa? Hanya orang-orang Nasrani saja dari Indonesia yang banyak berkunjung ke Masjidil Aqsa. Karena kunjungan kita ke sana adalah sebuah pengakuan bahwa itu milik kita. Sejak itu saya selalu berkampanye di mana-mana. Datangi Masjidil Aqsa, itu milik kita. Jadi orang Palestina itu adalah orang Arab yang pintar dan pandai berdagang. Kalau mereka ingin kaya, cukup keluar dari Palestina. Saudara-saudaranya di mancanegara adalah orang-orang kaya. Tapi dari anak 4 atau 5, selalu 1 harus tinggal di Palestina. Kenapa? Kalau ditinggalkan rumahnya, maka dia akan diambil alih rumahnya oleh orang-orang Israel. Jadi ini amanah ini perlu saya sampaikan kepada yang lain. Bagi mereka yang belum berkunjung kepada Aqsa, kunjungilah. Di dalam Masjidil Aqsa, masjid jaminya yang kecil, itu tertulis hadis yang sangat masyhur ketika Siti Maimunah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tempat mana yang seyogianya saya kunjungi sebelum mengunjungi tempat lain?" Al-Quds, Al-Quds, Al-Quds. Karena pahalanya itu, kalau dalam hadis itu disebutkan 1000 kali. Ya. Kalau saya tidak bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa, apa yang harus lakukan? Kirim zaitun. Tentu zaitun dalam perspektif kita sekarang adalah
bantuan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu kunjungi, ini amanah perlu saya sampaikan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rustam untuk pengingatnya kepada kita bahwa ya bila mana ada kesempatan pertama ya kunjungilah Al-Quds ya, Al-Qudus atau Masjidil Aqsa. Ya, insya Allah nanti kalau kondisi sudah semakin kondusif, ya mungkin insya Allah setelah Idul Fitri kami juga Khalifatur akan menyiapkan program-program perjalanan wisata hikmah ya, kita sebutnya katakan wisata hikmah, di mana kita berwisata tapi kita tetap bisa mengambil hikmah dari tempat atau tujuan dan perjalanan itu sendiri. Baik, mudah-mudahan Pak Rustam, terima kasih untuk tambahannya. Juga kepada Bapak dan Ibu, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ustaz Nail juga terima kasih atas kajiannya, pemaparannya. Waktu juga kita ada sedikit lebih ya, mohon maaf. Jadi kita akhiri saja ini kajian subuh pada pagi hari ini. Dan kami mohon kesediaan dari Pak Ustaz Nail untuk menyampaikan doa penutup ataupun ada closing statement untuk kajian pagi hari ini. Mangga Ustaz. Baik, terima kasih Pak Regi. Saya kira untuk closing statement sudah jelas ya. Tadi terima kasih jazakallah Bunda Empet dan Pak Rustam, guru saya, mentor saya insya Allah. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sehat, senantiasa sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan sebagai ikhtiar kita supaya kita bisa terus beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang terbaik di sisinya, terutama yakni ibadah salat ya. Ibadah salat menurut saya dan para ulama tidak cukup dengan 5 waktu Bapak dan Ibu ya. Kita yang punya waktu lebih, silahkan sholat sunatnya jangan ditinggalkan ya, karena itu adalah sebuah syariat yang jelas, dasar hukum dan peristiwa yang disampaikan tadi oleh Bunda Empet. Maka kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan diberi kesalehan, diberi kekuatan, diberi istiqomah dalam melaksanakan ibadah sholat. Amin ya Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada para jemaah yang dirahmati Allah dan hadirin sekalian atas kehadirannya pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali besok pagi di waktu yang tepat yang sama dengan kajian bersama Ustadz Dedi Haryadi. Insya Allah kami tunggu juga kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih atas sekali lagi kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.